datang di Kota Batam. Kota Batam terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Letaknya yang strategis karena menjadi jalur pelayaran internasional. Status kawasan perdagangan bebas yang disandang oleh Kota Batam serta geografi yang strategis menjadikan Batam dikenal sebagai kota perdagangan dan industri. Pulau Batam yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia menjadikan wilayah ini sebagai destinasi pariwisata, baik lokal maupun mancanegara. Tercatat kunjungan wisatawan dari luar negeri saja melebihi 1 juta orang per tahunnya. Namun Kota Batam bukan tanpa permasalahan. Seperti dua sisi mata uang, perkembangan infrastruktur dan perekonomian yang diikuti perkembangan populasi dan jumlah penduduk berdampak pada permasalahan lingkungan hidup. Ancaman bagi kelestarian lingkungan adalah kawasan hutan dan pesisir semakin tergerus. Menyikapi hal tersebut, salah satu langkah pemerintah Kota Batam adalah membangun sebuah kebun raya sebagai upaya konservasi alam dan kepedulian terhadap lingkungan. Atas dasar itulah pemerintah Kota Batam bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk membangun sebuah kebun raya. Sebuah kebun raya yang mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi, sebagai sarana penelitian, pendidikan, wisata, serta memberikan dampak ekologis untuk kualitas lingkungan yang lebih baik. Salah satu peran LIPI adalah membantu untuk eksplorasi dan pengayaan tumbuhan yang berada di pulau-pulau kecil sekitar Kota Batam. Eksplorasi dilakukan dengan mencari dan mengkoleksi tumbuhan hidup di pulau-pulau di sekitar Pulau Batam, yang kemudian akan ditanam kembali di Kebun Raya Batam. Salah satu pulau tempat pengambilan koleksi tumbuhan adalah Pulau Karimun. Pulau Karimun adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.984 km persegi, dengan luas daratan 1.524 km persegi dan luas lautan 6.460 km persegi, yang terbagi menjadi 12 kecamatan. Kabupaten Karimun terdiri dari 198 pulau, dengan 67 diantaranya berpenghuni dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 174.784 jiwa. Kearifan budaya lokal masih bisa ditemui di pulau ini. Salah satunya kesenian kompang yang masih dilestarikan oleh anak-anak di Pulau Karimun. Tradisi ini turun-temurun diajarkan oleh para orang tua agar generasi muda di Pulau Karimun tetap mengenal kesenian mereka. Pulau Karimun merupakan salah satu gugusan kepulauan di Indonesia yang memiliki potensi kekayaan hayati yang beraneka ragam. Wilayah Kabupaten Karimun yang berada di antara Kota Batam, Singapura, Malaysia, Kepulauan Riau, dan Riau berpengaruh pada ekosistem di Kabupaten Karimun. Letak geografis Kabupaten Karimun ini juga dapat mempengaruhi keanekaragaman jenis-jenis tanaman yang tumbuh. Keanekaragaman tanaman di Kabupaten Karimun harus dikelola dengan baik agar tidak hilang kekayaan plasma nutfah di dalamnya. Upaya penyelamatan plasma nutfah tanaman di Kabupaten Karimun salah satunya dengan konservasi ex situ, yaitu dengan memindahkan tanaman ke tempat baru di luar habitat aslinya.
Langkah nyata yang telah dilakukan ialah pembangunan Kebun Raya Batam guna mewadahi keanekaragaman flora di Kepulauan Riau, termasuk dari Kabupaten Karimun. Senin 17 April 2017, tim dari Kedeputian Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI berangkat dari Jakarta menuju Karimun untuk melakukan eksplorasi selama 20 hari. Sebanyak 30 peneliti dan teknisi dari beberapa satuan kerja LIPI melakukan kajian berbagai biota di Kepulauan Karimun. Selain misi konservasi, kegiatan ekspedisi ini juga dilakukan untuk mengungkap keanekaragaman hayati yang terdapat di kepulauan ini, baik tumbuhan, hewan, dan mikroba. Pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah Karimun, baik tanaman sandang, pangan, papan, dan obat-obatan juga berhasil diinventarisasi dan menjadi dasar untuk pengembangan selanjutnya. Selain itu, tujuan eksplorasi adalah untuk pengkayaan koleksi tumbuhan di Kebun Raya Batam dan koleksi spesimen herbarium di Herbarium Bogor Jensen. Kebun Raya Batam. Karena tema pembangunan Kebun Raya Batam adalah tanaman pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga, untuk pengkayaan koleksinya, dipilih tumbuhan yang memang berasal dari Pulau Batam sendiri dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Eksplorasi dilakukan sejak tanggal 17 April hingga 6 Mei 2017 di Kepulauan Karimun. Beberapa pulau di sekitar Karimun Besar yang berhasil dieksplorasi antara lain Pulau Karimun Anak, Pulau Asam, Pulau Telunjuk, Pulau Beruk, Pulau Baran, Pulau Durian, Pulau Durian Kecil, Pulau Sugi, Pulau Sugi Bawah, Pulau Pau, dan Pulau Sugi Laut. Salah satu lokasi eksplorasi adalah Gunung Jantan. Gunung Jantan merupakan titik tertinggi yang ada di Pulau Karimun dengan ketinggian mencapai 478 meter di atas permukaan laut dan merupakan salah satu sumber mata air di Pulau Karimun. Eksplorasi dilakukan dari beberapa bidang ilmu penelitian. Eksplorasi dilakukan dengan cara pengumpulan data dan pengumpulan koleksi hidup. Untuk pengumpulan data tumbuhan tingkat tinggi, dilakukan dengan cara memotong sebagian ranting yang berbunga atau berbuah. Kemudian bagian tersebut diberi label gantung yang berisi nomor koleksi. Semua data yang diperlukan seperti nomor koleksi, tanggal koleksi, lokasi pengambilan, suku maupun jenis tumbuhan yang diambil, nama daerah, perawakan tumbuhan, habitat, warna, bentuk, dan ukuran dicatat dalam buku lapangan. Koleksi jamur dan lumut menggunakan metode jelajah, yaitu setiap pulau dijelajahi dan setiap jamur dan lumut yang ditemukan kemudian dikoleksi. Proses identifikasi jamur dan lumut dilakukan di laboratorium kriptogam. Pada bidang ekologi tumbuhan dengan cara membuat petak pengamatan. Pengamatan dilakukan terhadap semua tegakan di dalam petak pengamatan.
Selain pengamatan tegakan, dilakukan pula pengambilan contoh tanah dan serasah pada petak pengamatan di daratan maupun di daerah mangrove. Pada eksplorasi ini juga dilakukan penelitian tentang pemanfaatan tumbuhan yang bisa dijadikan tanaman obat, tanaman pangan seperti singkong, pemanfaatan kayu untuk pembuatan kapal, dan berbagai kegunaan lainnya. Untuk mendapatkan data-datanya, dilakukan dengan metode wawancara langsung serta melibatkan penduduk setempat. Selain pengumpulan data flora, dilakukan juga pengumpulan data fauna. Untuk koleksi burung, dilakukan dengan menggunakan metode mist netting atau jaring kabut. Penangkapan dilakukan dengan memperhatikan aspek konservasinya dan tidak mengganggu keseimbangan populasinya di alam. Burung yang tertangkap kemudian diidentifikasi, ditimbang, diukur bagian tubuhnya seperti panjang paruh, panjang sayap, panjang kaki, dan sebagainya. Bagian tubuh luarnya akan diawetkan untuk menjadi spesimen kulit koleksi Museum Zoologicum Bogoriense di Puslit Biologi LIPI. Pengumpulan data mamalia dengan cara kombinasi penangkapan dan pengamatan langsung, serta wawancara dengan penduduk lokal tentang keberadaan satwa mamalia selama penelitian berlangsung. Metode koleksi yang digunakan meliputi pemasangan perangkap kawat dan Sherman trap untuk satwa tikus, jaring kabut untuk kelelawar pemakan buah, dan perangkap harpa atau harpanet untuk kelelawar pemakan serangga. Satwa mamalia lain yang tidak bisa terperangkap akan dicatat dengan cara pengamatan siang dan malam hari. Data serangga diperoleh dengan dua cara, yaitu tangkap langsung dengan menggunakan tangan dan pinset, dan penangkapan dengan metode sweep net atau sweeping, yaitu cara menangkap serangga dengan menggunakan jaring serangga yang lembut. Bidang herpetofauna pengambilan data dilakukan dengan metode Visual Encounter Survey atau VES yang dilakukan pada waktu pagi, siang, sore, dan malam hari untuk jenis katak dan ular. Selain itu, dilakukan juga pemasangan perangkap pada pagi dan siang hari untuk jenis-jenis kadal dan biawak. Sampling rayap dilakukan untuk melihat jenis, sebaran, dan kerusakan yang ditimbulkannya. Sampling dilakukan dengan metode jelajah dengan menyusuri jalan-jalan yang mewakili Pulau Karimun dari wilayah hutan mangrove, hutan dataran rendah dan perkotaan, dan daerah dataran tinggi. Sampel rayap dikumpulkan dari jenis rayap pekerja dan prajurit dan dicatat koordinat ditemukannya jenis rayap tersebut.
Dan untuk pengambilan data bidang mikrobiologi dengan mengambil sampel yang berupa tanah, kayu lapuk, akar dan daun tanaman yang tumbuh di kawasan hutan. Tanaman yang dipilih diprioritaskan berupa tanaman obat, endemik, dan mangrove. Sampel dari perairan berupa air, sedimen, batuan, dan biomasa perairan yang ada di Pulau Karimun. Beberapa sampel diambil dari kawasan tambang yang sudah tidak digunakan, berupa air, sedimen, dan tanah. Selain pengumpulan data flora dan fauna, eksplorasi juga melakukan pengambilan koleksi hidup tumbuhan. Koleksi hidup dikumpulkan yang nantinya akan ditanam di Kebun Raya Batam. Dari hasil eksplorasi di sekitar 10 pulau kecil di Kepulauan Karimun diperoleh sebanyak 1.022 nomor koleksi tumbuhan, 2.630 spesimen yang terdiri dari 106 suku dan 240 marga. Koleksi herbarium sebanyak 1.035 nomor koleksi yang terdiri dari 123 suku dan 405 jenis. Selain tumbuhan tingkat tinggi, dikoleksi juga jamur sebanyak 349 nomor koleksi yang terdiri dari 20 suku dan 41 marga. Dan untuk koleksi lumut, sebanyak 24 nomor koleksi. Sebanyak 12 plot ekologi hutan dan 6 petak transek mangrove telah dibuat. 1.071 pohon daratan dan 610 pohon mangrove telah diukur. Koleksi tumbuhan hidup terdiri dari koleksi buah, biji, anakan pohon, tumbuhan merambat, tumbuhan herba, dan tumbuhan epifit. Jenis-jenis fauna yang berhasil dikoleksi antara lain 40 spesimen burung, 23 jenis reptil, 5 nomor amfibi, 37 koleksi mamalia. Semua jenis tumbuhan hidup hasil koleksi dikirim ke Kebun Raya Batam setiap 3 hari sekali, agar tumbuhan tersebut bisa beradaptasi di habitat baru dan persentase untuk bisa berkembang semakin besar. Di Kebun Raya Batam, tumbuhan tersebut akan dilakukan penanganan khusus agar bisa bertahan hidup sebelum ditanam di habitat baru. Tumbuhan yang sudah siap dipindahkan ke habitat barunya ditanam di area yang sudah ditentukan berdasarkan klasifikasi jenis-jenisnya. Semoga semua jenis tumbuhan yang dikoleksi dapat tumbuh dengan baik dan bisa menjadi koleksi hidup di Kebun Raya Batam, agar bisa menjadi bahan edukasi di bidang flora bagi masyarakat yang berkunjung ke Kebun Raya Batam. Besarnya potensi kekayaan alam Pulau Karimun harus dijaga dengan baik dan diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Pendidikan terhadap kelestarian alam harus dimulai ditanamkan pada anak-anak dari usia dini, agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Dari hasil eksplorasi Pulau Karimun, diharapkan Kebun Raya Batam akan menjadi tempat koleksi dan konservasi tumbuhan yang mampu memikat masyarakat Kepulauan Riau, khususnya warga Pulau Batam dan wisatawan lokal maupun internasional yang berkunjung ke Kota Batam sebagai sarana edukasi yang modern di bidang wisata alam dan tumbuhan. Semoga kedepannya Kebun Raya Batam akan menjadi salah satu ikon wisata yang besar di Pulau Batam.
perjuangan tak akan berhenti sampai di sini. Eksplorasi untuk menyelamatkan kekayaan hayati alam Indonesia akan terus berlanjut. Alam akan selalu menyimpan rahasianya, namun dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu mengungkapnya.